Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan bahas soal mobil bekas yaitu adalah Chevrolet Trax. Ini adalah mobil yang sangat menarik bagi Anda yang sedang mencari sebuah crossover, SUV crossover yang mungkin unik dan juga lain dari Honda HR-V. Kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Secara penampilan, Chevrolet Trax ini memiliki penampilan yang sangat menarik. Di generasi ini, dia memiliki penampilan yang terlihat lebih elegan dan juga terlihat lebih mewah di sini. Mulai dari headlampnya dengan desain yang cantik, kemudian juga dia dilengkapi dengan teknologi yang sudah ada proyektor serta dilengkapi dengan lampu HID dan lampu LED-nya ini yang juga menjadi daytime running light. Tapi memang untuk lampu semnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Kemudian desain grillnya sendiri pun juga terbilang unik di sini, dengan sentuhan chrome sedikit dan di bagian bawahnya yang membuat penampilannya terlihat elegan, dan juga ada di sekitar bagian lampu fog lights-nya. Untuk lampu fog lamp-nya sendiri sebagai standarnya pun masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan bahasa desainnya pun di sini terbilang menarik di saat Chevrolet ini keluar yang sama persis dengan beberapa varian Chevrolet lainnya. Dan sebagai sebuah crossover, mobil ini memiliki sentuhan-sentuhan maskulin di bagian sisi depannya hingga ke bagian sisi samping bumpernya yang nanti akan menyambung ke bagian over fendernya. Dan kemudian mobil ini pun juga sudah dilengkapi dengan teknologi di mana headlampnya akan menyala secara otomatis pada saat keadaan mulai menjadi gelap di sekitar mobil ini. Dan juga di kaca depannya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan wiper yang akan menyala secara otomatis pada saat mengalami hujan, karena memang dia sudah dilengkapi dengan rain sensor. Oke, sekarang kita lihat ke mesinnya dulu yuk. Nah, ini adalah bagian yang paling menarik nih bagi Anda yang sedang berpikir antara membeli Honda HR-V atau ini. Karena sebenarnya pada saat pertama kali keluar sendiri, mobil ini pun memiliki harga yang lebih murah dari Honda HR-V 1.8 yang merupakan varian termahalnya. Yang mana harganya sendiri disandingkan hampir sama persis dengan varian 1.5. Tapi soal mesinnya, dia memiliki mesin yang lebih bertenaga dibandingkan dengan versi 1.8-nya Honda HR-V. Kenapa? Karena dia adalah mesin berkapasitas yang lebih kecil, 1400 cc, 4 silinder, tapi dilengkapi dengan turbo. Alhasil mesin ini mampu menghasilkan tenaga 138 PS dengan torsi 200 Nm. Ini adalah karakter tenaga yang lebih baik dibandingkan dengan Honda HR-V 1.8 dan juga menjanjikan soal konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Kemudian untuk sistem pengereman sudah menjadi standar keamanan sebagai sebuah Chevrolet. Dia sudah dilengkapi dengan ABS serta EBD dan juga brake assist sebagai standarnya. Penampilan ruang mesin terlihat cukup rapih di sini. Kemudian juga dia dilengkapi dengan peredaman yang sangat baik di bagian firewall dan juga di bagian kap mesinnya. Nah, untuk di bagian sampingnya, mobil ini juga memiliki penampilan yang menarik, terlihat elegan dan juga ala sebagai sebuah SUV crossover yang mana ada panel plastik di sekitar lingkaran rodanya yang terus menyambung ke bagian sisi samping di bagian pintu yang cukup mendominasi di sini. Dan juga ada sentuhan chrome-nya yang membuat penampilannya terlihat elegan, apalagi di warna hitam seperti ini. Yang lebih kerennya lagi adalah penggunaan velg berukuran 18 inci sebagai standarnya juga membuat mobil ini memiliki penampilan yang menarik. Dan dibalut ban dengan ukuran 215/55 yang membuat penampilannya juga manis dan tetap maskulin dengan ground clearance yang menjanjikan, yaitu tinggi. Oke, kemudian berbagai teknologi juga hadir di sini, yaitu adalah keyless entry, di mana seluruh 4 handle pintunya ini mendapatkan tombol untuk mengakses pembuka dan mengunci pintunya. Yang mana kunci pintunya ini hanya tinggal Anda kantongan saja di celana Anda. Kemudian dia pun juga memiliki fitur pada saat Anda meninggalkan kunci mobil di dalam kabin dan Anda meninggalkan mobil, dia akan mengingatkan menggunakan klaksonnya. Selain itu juga pada saat Anda sudah mengantongkan kuncinya dan lupa mengunci pintu mobil ini, secara otomatis mobil ini akan mengunci pintunya sendiri. Kemudian di bagian atas pun dia juga sudah dilengkapi dengan roof rail di sini yang memungkinkan Anda untuk membawa barang atau roof box di bagian atasnya. Dan mobil ini pun juga dilengkapi dengan sistem pelipatan spion secara elektris yang mana dapat diatur kaca spionnya sendiri pun juga dari bagian dalam kabinnya.
Penampilan di bagian belakangnya pun juga Chevrolet Trax ini terlihat menarik dengan sedikit sentuhan chrome di bagian garnish atasnya, membuat penampilannya tetap terlihat elegan. Di mana di bagian bawahnya juga sebagai sebuah SUV crossover dengan sentuhan ala-ala crossover di sini, dan ada sentuhan warna silvernya membuat penampilannya menjadi menarik serta maskulin. Dan untuk desain lampunya sendiri, mobil ini menarik karena desain lampunya terbilang keren. Kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan LED bar di sini yang membuat terlihat manis pada saat malam hari. Dan memang untuk lampu remnya sendiri masih menggunakan bohlam pijar biasa. Tapi yang paling menarik adalah pada saat LED bar ini menyala, benar-benar penampilannya terlihat modern. Kemudian untuk konfigurasinya di bagian bawah ini adalah lampu sen dan lampu mundur yang masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bawah ini dia sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan fog lights belakang. Kemudian standarnya sendiri pun mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir 4 titik di bagian belakang ini, serta kamera mundur pun juga menjadi standar. Di bagian atas dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan sebuah spoiler, tapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan bagian dari bagasi, yang mana juga dilengkapi dengan lampu rem ketiga yang ada sistem LED-nya. Kemudian wiper belakang sebagai standar dan juga defogger kaca belakang sebagai standar. Serta mobil ini pun juga bisa diakses bagian bagasinya untuk sistem keyless entry-nya. Nah, kita lihat bagasinya. Kapasitas bagasinya pun juga cukup besar di sini, memungkinkan Anda untuk membawa 2 buah koper ukuran besar secara sekaligus. Yang mana dia juga dilengkapi dengan tonneau cover ini. Apabila Anda ingin mengakses secara langsung dari bagian kabin ke bagian bagasi, mungkin sebaiknya tonneau cover ini bisa kita lepas. Kita akan peragakan terlebih dahulu. Nah, tonneau cover ini bisa kita tinggalkan di rumah. Oke, kemudian Anda bisa lihat di sini di bagian sisi kanan ini juga ada tempat penyimpanan, di mana tempat penyimpanan ini bisa ditempatkan untuk toolkit dan lainnya bagi Anda. Tapi sedangkan untuk toolkit aslinya, mobil ini ada diletakkan di bagian bawah, di mana di bagian bawah ini juga menjadi tempat untuk penyimpanan ban serep. Yang mana sayangnya ban serepnya masih menggunakan model space saver, jadi ukurannya tidak sama persis dengan yang keempat roda yang menempel pada mobil ini. Di bagian atas space saver ini dilengkapi dengan toolkit yang mana seperti dongkrak dan kunci roda semuanya ada di sini. Kemudian di sisi kiri juga ada tempat penyimpanan terbuka, dan di sini juga ada lampu penerangan untuk bagian bagasinya. Untuk menambah kapasitas bagasinya, Anda juga dimungkinkan untuk melipat jok baris kedua, tapi Anda tidak bisa langsung melipatnya dari belakang kabin, karena bagian dudukan di bagian jok baris kedua ini harus Anda tarik terlebih dahulu. Nah, pada saat terlipat jok baris keduanya, Anda bisa lihat kapasitas bagasi langsung bertambah, dan menariknya lagi adalah pada saat jok terlipat seperti ini, dia nyaris rata dengan lantai bagasinya, jadi akan memudahkan Anda untuk mengeluarkan dan memasukkan barang, serta kapasitas bagasinya pun akan lebih maksimal penambahannya. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Interiornya Chevrolet Trax ini terlihat sangat menarik sekali dengan pilihan warna hitam seperti ini yang membuat penampilan interiornya itu terlihat elegan. Kemudian juga penggunaan materialnya juga baik di sini, walaupun tetap ada material plastiknya di beberapa bagian. Tapi di bagian tengah dashboard ini dia memiliki material bahan kulit sintetis yang sama persis seperti di bagian joknya, yang mana untuk di bagian joknya sendiri dia memiliki 2 kombinasi, yaitu bahan kulit sintetis di bagian pinggir dengan lengkap dengan jahitan berwarna orange, sedangkan di tengahnya ini adalah bahan fabric yang terlihat sangat keren dan juga sepertinya mudah untuk Anda bersihkan. Dan lanjut lagi, untuk desain dashboardnya tersendiri terbilang simpel di sini. Di bagian tengahnya dia dilengkapi dengan sistem infotainment terintegrasi, layar sentuh, kemudian dia juga memiliki berbagai fitur, yaitu mulai dari audionya ada Bluetooth, kemudian juga USB, kemudian juga radio, kemudian juga Anda bisa melakukan proyeksi menggunakan USB atau mirroring pada head unit ini. Kontrolnya pun juga sangat mudah sekali di sini. Di bagian bawah head unitnya sendiri ada beberapa tombol simple untuk Anda mempermudah melakukan penggantian track, kemudian juga ke tombol menu home. Oke, di bagian bawahnya panel AC-nya ini modelnya konvensional, jadi masih model putar semuanya. Yang mana walaupun model putar seperti ini, tapi pengaturannya komplit untuk pengaturan arah angin, kemudian juga pengaturan temperatur, pengaturan blower AC, kemudian juga defogger kaca belakang, tombolnya menjadi satu di sini, serta tombol-tombol untuk menonaktifkan AC dan juga tombol untuk sirkulasi udara dalam kabinnya. Di bagian atasnya ini, nah mobil ini dilengkapi dengan teknologi downhill assist, jadi di sini ada tombolnya
untuk melakukan pengaturannya, maksudnya mengaktifkannya, dan juga di sini ada tombol untuk mematikan traction control. Oke, lanjut di bagian bawah nih slot USB dan aux-nya, kemudian juga di sebelah kanan ada slot untuk colokan smartphone Anda, soket 12 volt. Di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan, dan dia dilengkapi dengan tuas transmisi otomatis dengan modelnya konvensional seperti ini saja. Dan dia mana di sini sebenarnya dia juga memiliki fitur mode manualnya. Yang uniknya mode manualnya ini bukan dari pedal shift, tapi juga bukan dari tuas, tapi di tuasnya ini ada tombol plus dan minus. Jadi di bagian bawah ada tombol mode manual, kemudian plus minusnya ini dapat diatur melalui tombol yang ada di samping tuasnya. Oke, kemudian kita bicara dulu sebelum tempat penyimpanan adalah di bagian instrumen cluster. Instrumen clusternya ini unik di sini. Dia punya dua buah jarum yang mana penunjuk dengan model konvensional biasa, yaitu adalah putaran mesin dan juga speedometer. Tapi untuk penunjuk bahan bakar itu modelnya digital. Kemudian di bagian kanan ini juga ada sebuah layar digital, di mana di sini layar digitalnya ini nih menampilkan berbagai informasi, yang mana pengaturannya itu ada di tuas sisi sebelah kiri di belakang lingkar kemudi. Kita pencet ya. Oke, di sini dia memberikan informasi pada saat pintu seperti pintu terbuka, kemudian juga bagasi terbuka, semuanya diinformasikan di sini. Kemudian kita juga akan mendapatkan beberapa fitur, mulai dari konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian juga jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian trip meter, kemudian juga speedometer yang mana dalam versi digital, kemudian juga kecepatan rata-rata, dan itu saja. Sedangkan di sebelahnya lagi kita juga diberitahukan informasi seperti remaining oil life. Jadi Anda diberitahukan untuk servis berkalanya sebaiknya kapan, karena kondisi oli saat ini sudah berapa persen, sebaiknya sebentar lagi Anda harus melakukan penggantian. Kemudian juga tire pressure dikasih tahu keempat rodanya secara real time di sini. Kemudian ada pengaturan mobil yang juga bisa kita lakukan dari instrumen cluster ini melalui tuas yang ada di bagian sisi kiri di belakang lingkar kemudi. Oke, lanjut ke bagian belakang lingkar kemudi ini. Tuas sisi sebelah kiri juga berfungsi sebagai untuk lampu sen, kemudian juga untuk lampu jauhnya, dan di sebelah kanan adalah tuas untuk wiper kaca depan dan wiper kaca belakang, lengkap dengan fitur intermittent, yang mana pada saat Anda mengaktifkannya fitur rain sensor juga akan aktif. Kemudian lanjut lagi ke bagian lingkar kemudi. Di lingkar kemudi sendiri di sekitar lingkar kemudinya ini ada beberapa tombol, di mana tombol di sisi kiri adalah tombol untuk pengaturan cruise control, karena mobil ini sebagai standarnya sudah dilengkapi dengan cruise control. Sedangkan di bagian sisi kanan ini adalah pengaturan untuk sistem infotainmentnya, jadi pengaturan volume, source, kemudian juga untuk mengangkat telepon, kemudian mute, semuanya bisa dari sini apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth dari smartphone Anda ke sistem infotainmentnya. Kemudian di sebelah kanan, nah ini mobil sebenarnya fiturnya banyak nih. Di sebelah kanan sendiri untuk fitur headlampnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan fitur auto yang seperti saya bilang tadi. Kemudian juga pengaturan ketinggian headlampnya, tombol-tombol untuk menyalakan lampu fog lamp depan dan belakang. Kemudian juga di sini untuk pengaturan dimming dari lampu interiornya. Di bagian door trim, tombol-tombol power window, yang mana tempatnya ini sudah full auto, pengaturan kaca spion, dan sistem pelipatan kaca spionnya sendiri juga melalui tombol di sini. Kemudian untuk sistem kemudian untuk tempat penyimpanannya sendiri di sini ada laci di sisi kiri dengan ukuran yang tidak terlalu besar sebenarnya. Kemudian tempat penyimpanan terbuka, cup holder di sini. Di bagian pintu juga Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran yang besar, yang bahkan Anda masih dimungkinkan untuk meletakkan botol minuman lagi. Kemudian di bagian sisi kanan dashboard ini juga ada tempat penyimpanan tertutup lagi. Jadi soal tempat penyimpanan itu banyak pada mobil ini. Di bagian atas yang paling menarik adalah mobil ini dilengkapi dengan sliding roof. Jadi ada kaca di sini yang bisa Anda operasikan melalui tombol-tombol yang ada di bagian lampu atas ini. Dan juga dia memiliki fitur tilt yang membuat mobil ini juga akan terlihat ganteng pada saat Anda mengoperasikannya dengan model di tilt. Yang sebenarnya itu juga menjadi sebuah fitur untuk sirkulasi udara pada kabin mobil ini. Oke, kemudian di bagian sun visor lengkap dengan cermin dan juga ada lampu penerangannya. Kemudian ada reading light untuk masing-masing sisi, dan ini standarnya dia sudah dilengkapi dengan reading light LED. Dan di bagian kaca spionnya sendiri, kaca spionnya ini sudah dilengkapi dengan fitur auto dimming sebagai standarnya.
Sistem keselamatan sendiri pun mobil ini sudah ada airbag pada bagian pengemudi dan juga penumpang. Dan di bagian seatbeltnya sendiri Anda bisa mengatur cara ketinggiannya untuk dapat menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Posisi duduknya sendiri pun juga dapat diatur untuk maju dan mundur. Kemudian juga sudut, maksud saya tinggi dan rendah dari posisi mengemudinya. Dan juga sudut kemiringan sandarannya, serta headrest yang bisa diatur untuk sesuaikan dengan postur tubuh Anda. Oke, yuk kita pindah ke belakang. Nah, saat duduk di bagian baris kedua ini, saya merasa memang di Chevrolet Trax ini terasa agak rendah posisi duduknya. Memang sebenarnya sudah lebih tinggi daripada di bagian depan, tapi menurut saya jok bagian depan ini tetap lebih mendominasi pandangan Anda ke bagian depan. Anda harus sedikit menoleh ke kiri atau ke kanan pada saat Anda duduk di sebelah kiri untuk bisa melihat secara leluasa ke kaca depan. Tapi untuk di kaca samping, dia memiliki ukuran yang memadai di sini. Anda tidak merasa claustrophobic pada saat Anda duduk di kabin mobil ini. Kemudian Anda bisa lihat legroomnya yang lega dengan posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Kemudian juga headroom lega, walaupun mobil ini dilengkapi dengan sliding roof yang umumnya biasanya sliding roof membuat atap bagian dalam mobil ini akan berpengaruh soal headroomnya, tapi di mobil ini tetap dalam keadaan baik. Kemudian juga di bagian belakang ini seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang secara sekaligus dapat mendapatkan fitur tersebut serta lengkap dengan headrestnya. Kemudian untuk sudut kemiringan sandaran sendiri pun saya merasa pas, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap, dan Anda akan merasa nyaman untuk melakukan perjalanan jauh untuk menggunakan mobil ini. Kemudian tempat penyimpanan sendiri cukup banyak. Di sini Anda mendapatkan door pocket dengan ukuran yang cukup memadai, backseat pocket di masing-masing sisi, kemudian juga ada cup holder lagi di sini, serta Anda juga mendapatkan armrest yang mana armrestnya ini juga dilengkapi dengan cup holder lagi. Dan yang paling unik adalah mobil ini dilengkapi dengan soket model rumah 230 volt dengan kapasitas maksimum yaitu adalah 150 watt. Jadi Anda bisa mencolok laptop Anda dari sini tanpa Anda harus mencari di luar mobil. Jadi Anda tetap bisa bekerja secara optimal di dalam mobil ini. Kemudian untuk sistem keselamatannya sendiri, tidak hanya airbag di bagian depan saja, tapi di bagian samping pun Anda juga akan mendapatkan airbag pada mobil ini. Kenapa? Karena memang airbag ini akan deploy mulai dari bagian sisi pilar ini hingga ke bagian sisi pilar terdepan pada mobil ini untuk menjamin keselamatan Anda di dalam kabin. Jadi tidak hanya penumpang di bagian depan, tapi juga penumpang di bagian belakang. Jadi itulah hasil review kami kali ini mengenai Chevrolet Trax ini. Dan apabila Anda berminat untuk mencari mobil ini, hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan? Untuk hal-hal yang harus Anda perhatikan di bagian mesin sendiri, ya sebagai bagian yang paling standar adalah mengingat mobil ini juga di generasi sebelumnya banyak yang mengalami masalah, yaitu adalah pada bagian electric fan-nya yang kerap kali banyak tiba-tiba mengalami mati. Itu juga menjadi sebuah hal yang penting harus Anda perhatikan karena memang ini adalah menjadi nyawa dari sistem pendinginan pada mesin ini. Kemudian juga perhatikan di bagian engine mountingnya, mengingat mobil ini adalah mobil berpenggerak roda depan yang mana bagian engine mounting ini selalu menjadi beban yang pada saat Anda sering melewati jalan yang berkontur buruk. Selebihnya mobil ini tidak perlu Anda terlalu perhatikan karena memang sebenarnya dia masih cenderung memiliki usia yang tergolong muda, bahkan baru sekitar 5 tahunan. Untuk di bagian interiornya sendiri ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu adalah di bagian plafonnya. Karena penyakit dari Trax ini adalah plafonnya yang mulai turun dan bahkan boardnya ini mulai mengangkat seperti ini. Anda bisa lihat ini langsung. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Chevrolet Trax seperti ini. Soal pajaknya sendiri, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2017, yang mana beban pajak per tahunnya adalah 5 jutaan di tahun 2021 ini. Dan untuk harganya sendiri, kebetulan unit yang di samping kami ini adalah unit yang ada di OLX Autos Pejaten Village, yang memiliki kilometer saat ini adalah 37.000 km dan dibuka dengan harga 180 juta yang bisa Anda negosiasikan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Jangan lupa main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau Anda bisa langsung kunjungi ke OLX Autos untuk mencari mobil bekas impian Anda yang sudah dijamin oleh OLX. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.